Assalamualaikum anak-anak, selamat pagi. Hari ini kita akan melanjutkan di pembelajaran yang keempat mengenai materi membuat kesimpulan isi teks media cetak dari diagram. Untuk menguraikan informasi menggunakan diagram, kamu perlu menentukan pokok pikiran dan informasi penting dari setiap paragraf. Kamu juga dapat membuat daftar pertanyaan untuk membantu menemukan informasi penting dalam teks dengan menggunakan kata tanya. Setelah menentukan pokok pikiran dan jawaban dari pertanyaan yang dibuat, kamu dapat membuat diagram. Perhatikan contoh berikut yang bisa kalian lihat pada bacaan 43 pupena. Dari diagram pohon tersebut bisa kalian ambil informasi-informasi pentingnya. Kemudian bisa kita lihat kesimpulannya adalah tungku jimat adalah tungku energi hemat yang dibuat oleh Supriyanto. Tungku tersebut meminimalkan penggunaan oksigen sehingga dapat mempercepat peningkatan suhu. Materi berikutnya yaitu tentang pembangunan ekonomi dan sosial budaya di Indonesia. Pembangunan ekonomi dan sosial budaya sangat penting bagi kemajuan suatu bangsa. Salah satu faktornya adalah adanya interaksi antar individu atau kelompok di dalam suatu lingkungan. Setiap individu atau kelompok tersebut memiliki peran masing-masing. Contoh interaksi dalam hal pembangunan ekonomi adalah kegiatan jual beli di pasar. Bahan makanan seperti beras, jagung, dan sayur-sayuran diproduksi oleh para petani. Dalam hal ini, peran petani adalah kepada pedagang. Selanjutnya, pedagang berperan sebagai penyalur barang produksi yang dibutuhkan oleh pembeli. Di pasar akan terjadi transaksi jual beli antara pedagang dan pembeli. Proses tersebut akan berlangsung sehingga tercipta pembangunan ekonomi di daerah tersebut. Kegiatan pelelangan ikan di bawah ini bisa kalian jadikan gambaran mengenai kegiatan jual beli di wilayah pantai. Yang pertama, nelayan berperan sebagai penjual ikan di tempat pelelangan ikan. Yang kedua adalah juru lelang berperan menawarkan harga kepada calon pembeli. Yang ketiga adalah pedagang besar, perannya menjual ikan ke daerah lain. Dan yang keempat adalah penyedia jasa transportasi yang berperan membawa ikan dari tempat pelelangan ikan ke daerah lain. Materi berikutnya yaitu mengenai kewajiban, tanggung jawab, dan hak warga masyarakat. Berikut beberapa contoh pelaksanaan kewajiban, tanggung jawab, dan hak dalam kehidupan sehari-hari. Pelaksanaan kewajiban di lingkungan masyarakat misalnya menjaga kebersihan lingkungan sekitar, yang kedua mematuhi aturan lalu lintas di jalan, dan yang ketiga mematuhi tata tertib di sekolah. Yang kedua, pelaksanaan tanggung jawab yaitu merapikan mainan setelah digunakan, mencuci kaki setelah bermain, mengumpulkan tugas sekolah tepat waktu itu merupakan salah satu tanggung jawab. Yang ketiga adalah pelaksanaan hak. Yang pertama, kita berhak beribadah sesuai agama dengan tenang. Yang kedua, kita berhak belajar di sekolah saat jam pelajaran. Dan yang ketiga, kita berhak menghirup udara segar setiap pagi. Kemudian, memperoleh pendidikan juga adalah hak setiap warga negara. Hak dan kewajiban masyarakat di daerah tempat tinggal kita misalnya, interaksi masyarakat dapat kita jumpai di sekitar kita. Kita dapat mengamati kegiatan masyarakat yang melibatkan pemenuhan hak dan kewajiban setiap pelakunya. Ayo kita pelajari peran hak dan kewajiban dari masyarakat di tempat umum. Yang pertama adalah hak dan kewajiban masyarakat di pasar. Pasar merupakan tempat berlangsungnya kegiatan jual beli. Pelaku kegiatan di pasar memiliki peran, hak, dan kewajiban masing-masing.
Berikut peran, hak, dan kewajiban pelaku kegiatan di pasar. Pelaku pedagang berperan sebagai menjual barang-barang yang dibutuhkan oleh konsumen. Pedagang berhak mendapat laba dari penjualan barang dagangan. Namun pedagang mempunyai kewajiban untuk menjual barang dengan harga yang jujur. Pelaku yang kedua adalah pembeli. Pembeli berperan untuk membeli barang dagangan yang dibutuhkan dari pedagang. Hak pembeli adalah mendapat barang dengan kualitas yang baik. Kewajiban pembeli adalah membayar sesuai nilai barang yang dibeli. Pelaku yang ketiga adalah tukang parkir. Peran tukang parkir adalah menata kendaraan agar lalu lintas di sekitar pasar tetap lancar. Hak tukang parkir adalah mendapat upah dari jasa yang diberikan. Kewajiban tukang parkir adalah menjaga kendaraan yang diparkir. Pelaku yang keempat adalah pengangkut sampah, berperan untuk mengurus sampah di area pasar. Haknya yaitu mendapatkan upah dari jasa yang diberikan, dan kewajibannya adalah mengumpulkan dan mengelola sampah di area pasar. Audio Jungle. Hak dan kewajiban masyarakat di puskesmas. Puskesmas merupakan salah satu tempat pelayanan kesehatan. Pelaku kegiatan di puskesmas memiliki peran, hak, dan kewajiban masing-masing. Coba perhatikan peran, hak, dan kewajiban perilaku kegiatan di puskesmas berikut ini. Yang pertama dokter, yang kedua perawat, yang ketiga petugas administrasi dan apoteker. Perannya tentu saja berbeda-beda dan haknya juga beda-beda. Nah anak-anak, untuk pembelajaran hari ini kita cukupkan. Kita akan lanjutkan pada pembelajaran yang kelima besok pagi. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.